Silakan Emmanuel Jamili. Iya, Halo. salam. Shalom. Selamat Silakan Bang. siang. Nyalakan kamera dulu. Silakan. Selamat siang Bang. Oke, bentar ya. Ya, silakan. Halo. Iya. Ini. Belum kelihatan. Salam. Oke, shalom. Ya. Saya tanya dulu Bang. Saya tanya dulu kepada Abang nih Bang. Apakah Abang ini Islam atau Kristen? Saya seorang Kristen dan melayani di satu jemaat lokal di Gereja Bethel Indonesia. Oke, baik. Gereja Bethel. Oke, saya tanya dulu sama Abang Bang. Abang melihat ada dua gambar begini yang saya sandingkan ya. Di sini ada gambar seseorang yang dia begini begitu berdoa ataupun menghormat ataupun sujud begitu ya, menghormati ini sebongkah patung ini. Dan juga di sini ada yang sama, cuman beda patungnya aja. Kalau ini patungnya nggak tahu patung apa, kalau ini patung Maria atau patung Santa atau patung Santo atau patung apa gitu, pemuka agama. Saya mau tanya sama Abang, sejauh Abang membaca Alkitab, apakah perbuatan seperti ini tuh berkenan di hadapan Tuhan? Begini ya, Silakan. Bang Edis ya. Itu Alkitab sudah jelas ya. Jangan buat bagimu patung yang menyerupai apapun di hadapanku. Dan itu menurut saya harga mati. Ya. Itu harga mati yang tidak bisa kita tolerir ya. Kita harus menjauhkan hal-hal yang demikian. Kita boleh meneladani Sadra, Mesa, Abednego. Bagaimana ketika seorang penguasa pada saat itu Nebukadnezar ya menyuruh supaya mereka itu menyembah patung ya. Kalau tidak mau akan ke dalam api ya. Ya, mereka berkata, sekalipun Tuhan tidak menolong kami tidak sekali-kali tidak akan menyembah patung yang dibuat oleh Tuanku. Ini pernyataan yang sangat luar biasa, iman yang sangat luar biasa dimiliki oleh SMA. Saya sering menyebutnya SMA, Sadra, Mesa, Abednego. Ya. Di mana pada saat itu mereka saking cintanya kepada Tuhan, mereka mati pun rela ya untuk memegang perintah daripada Tuhan. Ya. Dan sampai hari ini ya, puji Tuhan, sampai hari ini ya kita sebagai anak-anak Tuhan ya berusaha keras untuk menyebarkan kebenaran ya seperti yang Alkitab sudah tertulis ya. Jadi itu pergumulan saya Bang. Saya bergumul ya, saya berdoa, saya bergumul di dalam tidur saya. Ya Tuhan, apakah yang harus saya perbuat ya Tuhan untuk menyadarkan umat-umat yang menjauh daripada firman-Mu. Ya Tuhan, apakah yang harus saya perbuat di dalam saya inikanlah itu, saya gumulkan di dalam diri saya. Apakah harus saya biarkan saja orang-orang jatuh ke dalam penyembahan berhala, menyembah berdoa kepada patung, atau saya harus membobardir ini supaya orang-orang sadar seperti itu. Itu yang ada di dalam hati saya dan saya putuskan untuk mengambil tindakan ini seperti itu, Pak. Bagaimana menurut Abang? Abang setuju? Setuju, sangat setuju sekali. Sangat setuju. Jadi memang sekalipun mungkin sekalipun saudara kita banyak yang tidak sependapat ya. Tetapi yang jelas seperti yang saya bilang dari awal bahwasanya apa yang tertulis itu adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar, yang memang harus kita kerjakan. Tidak boleh kita katakan bisa nego, nggak apa-apa, kan cuma gambar dan cuma begini. Selama hal itu kita tunduk sujud, itu sama saja kita tunduk kepada dia kalau kita nunduk begini. Nah, jadi kalau misalnya hanya ada tadi yang bilang begitu, yang di belakang abang itu apa? Saya bilang itu hanya sekedar flare ya, background. Itu tidak berarti ini ya. Saya menjawab itu ya. Jadi sekali lagi ya, mari beritakan terus kebenaran, Bang Edis ya. Beritakan terus kebenaran. Saya percaya Tuhan akan tetap di pihak kita. Sebagaimana yang saya bilang tadi, Sadra, Mesa, Abednego. Tetapi ketika mereka menyatakan imannya di hadapan raja, tanpa takut, dengan berani mereka menyatakan imannya, dan mereka dibela oleh Tuhan. Ya, amin. Mereka dibela oleh Tuhan. Bahkan sampai-sampai bau api pun tidak ada dalam diri mereka ketika mereka dicampakkan ke
api itu sampai 7 kali lebih panas dari biasanya, dan itu luar biasa. Ya. Dan yang sangat disayangkan Bang ya, ada orang-orang tertentu, saya sebut saja nama-namanya ya, ada seperti Bom Bom, kemudian Rudi Iskariot ya, kemudian Mata Pisau. Mereka karena memang butuh uang, maka hal-hal seperti ini ya, berdoa kepada patung itu harus ditolerir Bang, bahkan disupport. Nggak apa-apa itu. Nah, demi uang, karena memang uang Tuhan mereka itu adalah duit itu Bang. Begitu. Karena terus terang Bang ya, terus terang saja Bang ya, banyak orang yang dia tidak mau bertobat dari penyembahan berhala, dia tidak mau bertobat dari menyembah patung, berdoa kepada patung. Mereka ini juga orang-orang yang secara ekonomi mungkin punya uang, dan mereka akan kasih duit orang-orang yang mendukung penyembahan atau pendoaan kepada patung itu Bang. Seperti itu. Jadi memang sangat disayangkan ya, orang-orang seperti Bom Bom, kemudian Rudi Yohanes alias Rudi Iskariot, kemudian Mata Pisau itu membela orang-orang yang berdoa dan sujud di hadapan patung Maria seperti itu. Jadi ini yang harus kita. Saya hanya bisa tersenyum ketawa ya dengan melihat teman-teman yang memang benar ya apa yang Bang Edis itu bilang, hanya demi cuan ya, hanya demi keuntungan. Ya, jadi artinya benarlah yang dibilang oleh Tuhan Yesus bahwasanya kamu jangan mengabdi kepada dua tuan ya. Ya, dan kepada Tuhan dan kepada mamon ya. Nah, jadi karena begitu, karena engkau bagaimanapun hatimu akan mendua gitu loh. Betul sekali. Jadi terima kasih lah Bang Edi sudah menaikkan saya. Baru kali ini, padahal sebelumnya saya itu berusaha untuk naik tetapi tetap nggak bisa. Ramai sekali. Oke lah, baiklah, kita kasih kesempatan dulu ya kepada yang kontra dulu Bang ya. Oke. Makasih Bang Emmanuel Zamili. Shalom, Tuhan Yesus berkati ya. Sama-sama. Baik, kita turunkan. Ayo, sekali lagi yuk, silakan. Jadi teman-teman sekalian ya, di dalam Alkitab kita akui memang bahwa ada perbedaan sudut pandang kita tentang isi Alkitab. Betul. Tetapi hal-hal tersebut, hal-hal yang bersifat dapat ditolerir seperti itu. Ya, mungkin ada orang, saya nggak suka Bang kalau jingkrak. Saya sukanya kalau di gereja itu hening, begitu khusyuk. Ya, nggak apa-apa itu, nggak ada. Berarti kalau khusyuk sesat, kalau jingkrak sesat, nggak ada itu. Kalau hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang masih sifatnya. Makasih Bang Nur Hasan. Hal-hal yang seperti itu sifatnya itu masih ditolerir begitu. Perbedaan yang tidak substansial ya. Kalau nggak boleh jingkrak ya salah juga Anda. Atau nggak boleh khusyuk ya nggak boleh juga. Artinya terus dua-duanya masih benar begitu ya. Dua-duanya itu benar seperti itu. Tapi kalau sudah berdoa kepada patung seperti di gambar ini adalah sudah jelas itu sesuatu yang melanggar isi Alkitab. Seperti itu. Nah, inilah yang kita beritakan ya teman-teman ya. Kita diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan kebenaran. Kalau tidak kita, ingat ya firman Tuhan berkata, jikalau ada orang bersalah tetapi engkau tidak menegurnya, maka ia akan mati dalam dosanya dan engkau akan mendapatkan hukuman atas kesalahannya tersebut. Tetapi jikalau ada orang yang bersalah dan engkau menegurnya, tetapi dia juga tidak mau bertobat, orang itu akan mati dalam dosanya, tetapi engkau lepas ya daripada tuntutan, daripada pertanggungjawaban daripada Tuhan. Ya, itu firman Tuhan. Oke, kita berikan dulu kesempatan kepada yang ini ya, yang mendukung ya. Kalau nanti yang maksudnya yang mendukung berdoa kepada patung ya. Kita berikan kesempatan kepada orang yang mendukung berdoa kepada patung. Dan teman-teman yang misalnya menolak, nanti jangan ditambahin lagi. Kasihan nanti mereka kalau nggak kita kasih kesempatan. Betul? Betul. Ya, ayo silakan. Kita kasih naik ada Soga dulu. Ya, silakan Soga dulu.
Halo Soga Dolu. Selamat pagi. Selamat pagi menjelang siang. Masih 10:30 ya. Silakan Soga ya, Dolu. selamat pagi Edis. Ya. Jadi Soga nggak boleh dulu. kita Nyala kamera dulu, Bang. Kamera nyala dulu baru nggak ngomong. boleh kita mengganggu agama orang lain lah, bilang menyembah patung. Bang, Tidak ada tertulis, Abang nyala Bapak. dulu kamera. Bang, Abang nanti Nggak usah, ngomong nggak usah, panjang nggak usah. lebar. Abang saya kasih ngomong 1 hari, tapi nyalakan kamera dulu. Silakan. Nggak usah nyalakan. Soalnya begitu nggak boleh kita singgung agama orang lah, ya kan? Jangan bilang menyembah patung. Tidak ada Oke lah, tertulis dalam baiklah, Injil itu. baiklah. Ayo, ya baca Alkitab itu. Pasti Anda bukan orang Kristen. Ayo silakan. Gini teman-teman ya, sekali lagi teman-teman, saya ingin membuat channel saya ini se-fair mungkin. Ya, seobjektif mungkin. Makasih Bang Jo, makasih. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memberikan kesempatan kepada seseorang itu untuk mengeluarkan semua kemampuannya, argumentasinya. Tapi syaratnya nyalakan kamera dulu ya. Seperti itu. Kita kasih naik ada sebentar ya. Kat Pet Felis Hulu. Ya, selamat malam Kat Pet Felis Hulu. Selamat malam. Selamat pagi menjelang siang Kat Pet Hulu. Selamat siang, Edis TV. Silakan Bang, kamera nyala dulu Bang, silakan. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Shalom. Oke. Saya mau tanya dulu Bang, Abang Kristen atau Muslim? Kristen, pengikut Kristus yang sejati. Oh, Kristen. Nampaknya Abang mau kontra atau mau apa ini? Ini kontrak. Oke, silakan. Silakan Bang. Sebagai pengikut Kristus yang sejati, ya sebagai apologet yang sejati, ya saya harus tantang apa yang menjadi perkataan yang tidak sesuai dengan ajaran Kristen atau Kristiani tentang penyembahan ini, Pro Edis TV. Silakan Bang. Tadi sempat saya dengarkan tidak membuat patung apapun itu. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Okay. Baik yang ada di langit di atas maupun yang ada di bumi maupun yang ada di dasar bumi di dalam air. Jangan membuat patung dan sujud menyembah kepadanya. Baik. Kalau sepotong-sepotong kita kalau sepotong-sepotong kita tafsirkan, apalagi kalau kita masuk di dalam itu dengan ide argumen kita sendiri, tidak bakal kita dapatkan artinya yang sesungguhnya. Oke, Ya, silakan. kita itu harus tahu sebelum dan sesudahnya. Oke. Ya, contoh di dalam Keluaran bab 20 ayat. Sebentar Bang, tapi kenalan dulu Bang, kenalan dulu. Abang dari gereja apa ini? Saya Katolik. Gereja Katolik. Iya, saya Katolik. Oke, ya. Saya masih melakukan observasi, Bang. Saya begini. Saya ini sudah melakukan observasi. Jadi beberapa orang itu mengakui bahwa dia menentang ajaran seperti ini. Orang-orang Katolik sendiri, Bang. Tetapi saya masih melakukan observasi apakah itu hanyalah oknum atau memang ini resmi ajaran Katolik. Kalau memang itu resmi ajaran Katolik, maka nanti mungkin di hari ke-8 saya akan memberikan kesimpulan apakah Katolik itu termasuk Kristen atau tidak. Seperti itu. Ya, silakan. Silakan. Oke, luar biasa. Ya, memang kita sama-sama pengikut Kristus, tapi ekspresi iman dan cinta akan iman itu berbeda ya, Pro Edis ya. Baik, silakan. kita masuk di dalam Keluaran bab 20 ayat 5 tadi yang Pro Edis bilang itu tentang tidak membuat patung atau berhala itu. Nah, kalau kita merujuk pada ayat sebelumnya, sebenarnya itu pada saat bangsa Israel pindah dari Mesir menuju padang gurun, ya, mereka membawa ilah-ilah dari Mesir.
Jadi makanya ada teguran di ayat yang kelima itu. Coba kita baca ayat yang ketiga, Bro Edis. Oke. Nah, ayat kita Atau abang bacakan saja di situ, Bang. Abang bacakan. Bentar. Ingat ya, di sini kita fair ya. Kalau Oke. Anda mendukung menyembah patung, berdoa kepada patung, saya kasih kesempatan bicara nih. Beda kalau di channel lain pasti dibisukan, Bang. Nah, silakan. Jadi ini adalah ekspresi iman Katolik, bagaimana cintanya kepada Tuhan Yesus itu dengan caranya apapun, ya, dengan caranya apapun dia melakukannya, ya. Nanti saya berikan gambaran, Bang, ya, nanti saya berikan. Oke, kita baca ayat yang ketiga. Jangan ada padamu ilah lain atau Allah lain di hadapanku. Ini adalah peristiwa. Dibaca dulu, Bang. Sebelum dijelaskan, lebih bagus dibaca dulu. Oke. Jangan ada padamu ilah atau Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya sampai kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah, itu ya, Bang, ya. Oke, kalau kita merujuk pada ayat yang ketiga itu, ya, teguran kepada bangsa Israel, ya, kepada bangsa Israel karena berhala-berhala dari Mesir mereka telah membawa. Buktinya dari emas-emas yang mereka bawa itu mereka membentuk seekor lembu. Ya, pada saat itu juga didukung oleh Harun. Sehingga di situ mereka menyembah patung emas yang mereka buat itu. Sementara Musa dia sedang berhadapan dengan Tuhan pada saat itu. Apakah itu hanya dari Mesir saja atau bahkan berhala-berhala yang termasuk juga berhala-berhala orang Kanaan penduduk negeri itu? Ya memang mereka orang Kanaan, bangsa Israel itu. Bukan. Tadi kan mereka sedang melakukan perjalanan dari Mesir ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, ke tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya, yaitu tanah orang Kanaan. Nah, tadi abang bilang bahwa larangan itu berkaitan dengan berhala-berhala yang dibawa mereka dari Mesir, betul? Betul. Nah, perkataan abang itu belum tepat, belum seluruhnya utuh. Termasuk juga berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang Kanaan, betul? Supaya jangan engkau berlaku jijik, supaya engkau jangan berlaku curang dengan cara menyembah berbakti kepada benda-benda buatan tangan manusia. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Kanaan, orang Het, orang Yebus, orang Amalek, orang Filistin, dan lain sebagainya. Penduduk negeri itu. Oleh karena itulah maka Tuhan ingin memunahkan bangsa itu dan menggantikan mereka dengan umat pilihan. Betul? Oke. Jadi artinya pembicaraan soal berhala itu bukan hanya berhala dari Mesir saja, tetapi berhala ataupun patung-patung yang memang sudah disembah oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Yahweh Elohim. Betul? Baik. Silakan. Saya dulu ya. Silakan. Memang banyak sekali itu. Kita fokus dulu pada sejarah dari bangsa Israel dulu ya, yang keluar dari Mesir ini. Memang ada yang di bangsa-bangsa lain, memang ada. Ya, memang ada itu. Kita fokus dulu pada historis perpindahan atau keluar dari Mesir bangsa Israel itu. Jadi pertama-tama dulu kita ketahui berhala itu. Ya, berhala itu berarti ilah atau Allah lain yang mereka sembah pada saat itu. Ya, kita bisa sandingkan dia di dalam satu tawarikh, atau kita harus tahu berhala itu apakah ilah-ilah lain atau apa itu. Kita buka satu tawarikh. Ya, satu tawarikh. Baca, Bang. Satu tawarikh. Ya, kita ini kan eksegese mengeluarkan, kita bisa memudahkan yang rumit dalam pikiran kita, bukan kita mengandalkan ide dan argumen sendiri. Begitu.
Justru saya lihat abang yang selama menggunakan argumen sendiri dan membantah isi Alkitab Mana itu. argumen sendiri? Ini sejarahnya bangsa Israel loh. Bukan, Mereka- karena abang mengatakan boleh membuat patung Maria dan sujud berdoa kepadanya, betul? Nanti sampai belum sampai kita di situ, Bang. Oke, silakan, Kita bahas silakan. historisnya ini. Kita bahas Silakan. historisnya ini. Ya. Bab 16. Bab 16 ayat yang ke-26. 16:26. Apa katanya di situ? Dan baca. Sebab segala ilah bangsa-bangsa hanyalah berhala sia-sia, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Oke, itu berbicara tentang apa, Bang? Itu berbicara tentang berhala, ya berhala. Bukan, Ilah. itu berbicara tentang bahwasanya sesembahan bangsa-bangsa lain, ilahnya bangsa-bangsa lain, contoh, ilahnya orang Kanaan, ilahnya orang Arab, ilahnya orang Mesir, ilahnya orang Roma, ilahnya orang Filistin, semua itu adalah berhala, hanyalah buatan tangan manusia, betul? Oke. Oke. Saya lanjutkan Silakan, ya. lanjutkan. Jadi kami orang Katolik, itulah ekspresi iman kami, ya. Itu bukan menyembah, Bang. Ya, bukan menyembah, karena di balik salib itu ada kehidupan abadi, ya. Bang, kita Peringatan- di sini tidak bahas salib, Bang. Kita di sini tidak bahas salib. Mohon fokus dulu, Bang. Kita di sini membahas mengenai Contohnya dulu. Patung kan patung juga kan? Patung Tuhan Bang, Yesus. saya tidak bahas salib di sini, Bang. Yang saya bahas adalah patung Maria, Bang. Abang tahu? Coba Abang lihat di sini. Ini patung siapa, Bang? Oke, ya, patung Maria, ya. Oke, ini patung apa? Patung apa siapa? Dewa Dewi. Ya, nggak tahu lah. Pokoknya patung siapa gitu nggak tahu. Nah, menurut Abang, kalau Abang baca Alkitab, bolehkah selem atau gambar Allah, kita itu adalah gambar Tuhan, Bang. Kita itu adalah baitnya, merupakan gambaran citra daripada Tuhan. Bolehkah kita mengotori citra Tuhan yang ada pada diri kita ini dengan cara merendahkan diri kita, meminta berdoa kepada patung buatan tangan manusia? Bagaimana, Bang? Saya ulangi lagi. Tenang dulu, tarik napas ya, Bang ya. Tarik napas. Di dalam Alkitab, bolehkah kita melakukan tindakan-tindakan seperti berdoa, sujud, menyembah kepada patung-patung buatan tangan manusia ataupun kepada benda-benda seperti yang terlihat di gambar ini? Boleh tidak? Kalau ekspresi gaya seperti itu tidak juga seperti itu dalam gereja Katolik. Oke. Bang. Anda lihat di sini perbedaannya apa? Perbedaannya kan hanya patungnya. Kalau ini patung nggak tahu siapa, kalau di sini patung Maria, betul? Iya, betul. Nah, hanya beda patungnya saja. Betul? Nah, Iya. sekarang pertanyaan saya, di mana di dalam Alkitab diajarkan bahwa boleh sujud berdoa kepada patung Maria atau patung Yesus ataupun patung Santo ataupun patungnya Gondoruo atau siapapun? Silakan. Tunjukkan ayat Alkitab bahwa Tuhan Yesus, para rasul mengajarkan untuk berdoa meminta kepada patung Maria ataupun patung Yesus. Silakan. Kalau di dalam kitab suci masih belum saya dapatkan, Bang. Tetapi Baik. itu ekspresi Baik, iman kalau seperti itu, oke. Anda tadi terima kasih, Bang, atas pengakuan Anda. Belum Anda dapatkan. Saya mau kasih tahu, Bang, tidak akan sedikit, Bang. Biar nanti giliran Anda ngomong. Terima kasih Anda mengatakan tidak Anda dapatkan, dan saya pastikan tidak akan pernah Anda dapatkan di dalam Alkitab. Ya, sekarang begini, Bang. Kalau demikian, siapakah sesungguhnya? Sedikit, Bang. Sedikit lagi, Bang. Nanti Abang saya kasih ngomong. Kalau demikian, sekarang siapakah yang memberitakan Injil yang lain? Adakah saya atau malah Anda yang memberitakan Injil yang lain yang tidak pernah diberitakan oleh Tuhan Yesus dan para rasul?
Adakah Rasul Paulus, adakah Rasul Petrus, adakah di dalam Alkitab perintah untuk berdoa dan meminta kepada patung? Terima kasih Anda sudah jawab tidak. Jadi Bang, yang memberitakan Injil yang lain itu adalah kalian Bang. Seperti itu. Silakan. Gini Bang, Silakan. makanya Bang, perbedaan sumber iman kita, ya, perbedaan sumber iman kita, di situ ada letaknya. Kami ada 3 sumber iman, bukan hanya kitab suci, tapi masuk dalam tradisi suci. Itu yang dinamakan tradisi suci bagi kami, Bang. Oke, tradisi siapa itu meminta kepada patung Maria? Kami itu, ya, menerima. Bang, pertanyaan saya begini, Bang. Tradisi, tradisi dari mana itu meminta berdoa kepada patungnya Maria? Meninggal. Bang, ingat Bang, saya berkata Bang, demi nama Tuhan kita Yesus Bang, bertobatlah. Kembalilah kepada pengajaran yang benar. Jadilah seorang Katolik yang sejati tanpa harus sujud dan berdoa kepada patung Maria. Jadilah engkau Katolik, jangan engkau keluar dari agama Katolik, tetapi jadilah Katolik yang sejati dengan memberitakan apa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus. Jangan memberitakan apa yang diajarkan oleh pengajar-pengajar sesat yang menyuruh Anda untuk berdoa kepada patung-patung. Seperti itu. Saya katakan ini dengan kasih. Saya katakan ini dengan menyebut nama Tuhan kita Yesus. Apakah salah ketika saya beritakan kebenaran kepada Anda, Bang? Tapi saya tidak terima ajaran Anda, Bro Edis. Saya tidak terima karena saya tidak mengatakan ajaran saya, Bang. Saya tidak pernah membawa ajaran saya. Ajaran Edis buanglah ke tong sampah. Tetapi yang saya beritakan adalah ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Adakah Tuhan Yesus pernah mengajarkan berdoa kepada patungnya Maria, kepada patungnya Santa, kepada patungnya Santo? Ada? Di Alkitab mana? Kalau ada Bang, saya lompat dari Monas. Silakan. Siapa yang menyembah di patung itu? Menghormati. Kami berdoa di hadapan Bunda Maria itu, dia adalah tabut perjanjian bagi kami. Itu ekspresi iman kami. Bang, Jadi, tadi Anda sudah mengatakan bahwa tidak pernah Tuhan Yesus memerintahkan berdoa kepada patung. Bahkan Anda katakan itu tradisi suci. Bukan, saya tanya, tradisi dari mana? Coba. Ya, Pertanggungjawabkan perkataan Anda. Tradisi dari mana? Silakan. Berdasarkan para rasul. Ya, berdasarkan para rasul. Oke, Jadi- siapa para rasul? Siapa para rasul yang berdoa kepada patungnya Maria? Sebutkan satu rasul yang berdoa kepada patungnya Maria. Kalau ada, saya lompat dari Monas. Silakan. Silakan. Harus dalam kitab suci. Harus dalam kitab suci. Rasul siapa yang Anda maksud? Hah? Rasul Harus- siapa yang Anda maksud? Harus dalam kitab suci. Oke, kalau Anda memfitnah rasul-rasul, akan bertambah lagi dosa Anda bertumpuk-tumpuk. Coba, Anda punya sumber kitab dari mana yang mengatakan bahwa ada rasul yang meminta berdoa kepada patungnya Maria? Silakan. Harus dalam kitab suci. Terserah Bang, mau dalam kitab apapun. Tunjukkan satu orang rasul yang berdoa kepada patungnya Maria. Kita buka aja kisah para rasul, Bang. Silakan. Saya buka dulu. Silakan. Karena saya mengasihi ya saudara-saudara saya orang Katolik, makanya saya beritahu ini. Banyak orang Katolik itu yang punya suara seperti saya tapi mereka diam, mereka tidak mau ngomong. Seperti itu. Silakan. Apa abang perlu bantuan? Perlu call a friend?
Ayo Bang, gimana? Apakah Anda mau supaya saya doakan? Ini jarang-jarang loh saya mau doakan ini. Coba selama Anda lihat saya live, mau nggak Anda pernah lihat saya doain orang? Belum pernah. Ayo gimana Bang? Mau berdoa dengan saya? Ayo, kita sama-sama berdoa. Ayo, doa pertobatan. Ayo Bang. Mau? Ayo. Berdoa dulu. Biar saya cari dulu. Mau Abang doa pertobatan. Ayo. Abang berdoa sama saya. Ayo. Mau? Halo Edis TV, kau harus bertobat Edis TV. Kok malah jadi saya yang disuruh bertobat, Bang? Saya mau ajak Anda berdoa supaya Anda berdoa pertobatan. Ya Tuhan, aku bertobat dari dosa-dosaku yang telah mengatakan kepada orang-orang supaya berdoa kepada patung Maria. Mohon ampun ya Tuhan atas dosaku. Semoga dengan jalan yang sekarang ini banyak orang mendengar dan juga ikut bertobat daripada dosa berdoa kepada patung. Mau doa seperti itu bareng saya? Jadi Bang Edis, saya sudah... Nggak mau dia teman-teman, luar biasa. Jadi, barangkali kalau kita gambarkan mungkin Anda pernah SD, SMP, SMA menghormati bendera. Bang, tadi Abang bilang kisah para rasul, Abang lari lagi ke saya ke SD, SMA apa lagi, Bang? Dengan sehati dalam Silakan. doa bersama dengan beberapa perempuan ya dan saudara-saudara Yesus. Terus? Jadi mereka dari mereka dasar kami berdoa bersama seperti itu. Ya itu berdoa Bang. Ya memang berdoa gimana? Loh, ayat itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan berdoa kepada patung Maria. Di mana di situ berdoa kepada patung Maria? Ya Tuhanku. Di mana Bang di situ doa kepada patung Maria? Gini aja Edis TV yang mengandalkan ide dan argumennya sendiri. Justru saya tidak mengandalkan ide dan argumen. Justru Anda itu yang melakukan hal demikian Bang. Dengan cara memfitnah Alkitab, memfitnah Injil dengan mengatakan bahwa Injil lah yang menyuruh berdoa kepada patung. Bang, saya mengatakan kepada Anda demi nama Tuhan Yesus Bang. Dengan kasih saya katakan kepada Anda, supaya Anda jangan menambah-nambah dosa Anda dengan cara berkata dusta, seperti yang diucapkan oleh RK alias Rokok Kudus, dengan mengatakan bahwa Tuhanlah yang menyuruh menyembah patung. Ya Tuhan Bang, dosa macam apa yang akan Anda tanggung ini? Betul itu Edis TV, betul. Tuhan menyuruh nyembah patung? Astaga. Berat. Coba di mana Bang? Tuhan suruh sembah patung. Silakan Bang. Mau lihat? Silakan Bentar, Bang. Silakan. bentar ya. Luar Bentar. biasa ya Tuhan. Kayak gini ternyata mereka. Silakan. Di dalam Keluaran. Coba dibaca Bang, baca Bang. Saya baca ya. Pada saat Allah menyuruh Musa membuat patung ular, hanya melihat saja mereka sembuh, mereka hidup. Itu disuruh membuat patung ular tembaga, bukan disuruh menyembah. Aduh. Memang aduh. Ini gara-gara sebentar, Bang. Ini gara-gara Bom dan Rudy Yohanes ini. Bom dan Rudy Yohanes mendukung supaya apa? Supaya lanjut berdoa kepada patung itu supaya Bom dan Rudy dapat duit. Ya, Bang. Coba dibacakan saja. Bacakan, Bang. Biar kita nggak debat. Dibacakan. Kita baca ya. Astaga, luar biasa mereka. Silakan. Ini pun hanya melihat saja loh Edis TV. Belum lagi berdoa mereka. Ya, apalagi kalau berdoa luar biasa kan? Silakan dibaca Bang. Astaga. Jangan luruskan jalan kami karena sudah tahu kami jalan kami. Ya, silakan Bang. Silakan baca. Tapi TV mempersesat yang lain itu. Tinggal 4.000,7. Biasanya ada 50.000. Sudah masuk di Pastor Hero sekarang gitu.
Bang, Bang, Sudah begini. menjadi Pastor Hero karena ajaran STV itu tidak sejati. Mana Iya. dia masuk? Iya, nggak apa-apa, Bang. Itu proses, Bang. Begini loh, banyak orang itu pertama dia tidak terima. Nanti kan akhirnya terima. Ya, Roh Tuhan lah yang akan mencelikkan mata orang-orang tersebut. Ya, silakan bacakan dulu. Bacakan. Ayat Bacakan. yang 18. Baca. Keluaran bab 25. Itu bukan dalam kitab Keluaran, Bang, kalau masalah itu. Itu kan bohong lagi kan? Ih, Ide coba sendiri lagi. nggak ada, Bang, itu. Itu ada di dalam kitab Bilangan. Ayat yang ke-21, pasal yang ke-21. Kalau Abang cari di dalam kitab Keluaran ya nggak ketemu. Bab 21 ayat 8 sampai 9. Ya, silakan. Abang cari dalam kitab Keluaran. Silakan. Saya setuju kalau kayak gini. Iya, saya bantu Abang. Abang kan gara-gara nggak pernah baca Alkitab. Masa? Udah Bang selesaikan Ayat baca Alkitab itu, 8, Bang. 9. Udah Bang selesaikan baca Alkitab itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah pada sebuah tiang. Setiap orang yang dipagut tetapi melihatnya akan tetap hidup. Ini pada saat bangsa Israel berkata-kata dalam hati melawan Allah, melawan Musa, sehingga Allah murka. Ya, Betul. sehingga menurunkan ular-ular yang sehingga ular-ular itu mematuk Oke, saya sudah mereka. paham, Bang. Saya sudah paham. Jadi di situ hanya Tuhan melihat saja, Bang. Belum lagi berdoa di patung itu, hanya melihat saja. Ya, berat ini tuh. Oke, baiklah. Jadi betul, Bang, yang Anda katakan betul bahwa tuh sebentar, tenang, saya mau ngomong dulu. Yang Anda katakan Lelet. betul. Boleh saya bicara, Bang? Boleh saya bicara? silakan ngelet. Begini, Silakan. Bang. Begini, yang Anda katakan betul bahwa Tuhan menyuruh Musa untuk membuat ular tembaga dan menaruhnya di atas tiang. Tetapi kalau Anda katakan bahwa Tuhan menyuruh menyembahnya, Anda betul-betul sudah gawat, Bang. Tidak ada di situ disuruh disembah, Bang. Di situ disuruh buat dan memandang saja. Barang siapa yang memandang kepada ular tersebut, maka dia akan sembuh. Saya bacakan ya, Bang, ya. Saya bacakan. Bentar, saya tanggapi dulu itu. Edis, saya tanggapi dulu itu, Bang, ya. Menyembah ini kan berbakti kan. Apa yang diperintahkan Musa? Tenang dulu, Bang, biar saya selesaikan. Tenang, Bang, biar saya selesaikan. Nanti kalau udah selesai gantian, Bang, Anda bicara, boleh? Boleh? Silakan. Saya bacakan. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Jadi tidak ada di sini, Bang, perintah bahwa ular itu harus disembah. Apalagi diganti jadi patungnya Maria, lalu berdoa kepada patung Maria. Ini nggak ada kaitannya sama sekali. Silakan Abang buka 2 Raja-Raja 18 ayat keempat. 2 Raja-Raja 18 ayat keempat. 2 Raja-Raja 18. Sabar. Ini bukan Google. Ya, sabar kok. Nggak apa-apa, tenang, Bang, tenang. Semoga Anda ini menjadi cerminan orang Katolik nanti yang akan bertobat. Ya, seperti itu. Silakan. Jangan semakin kau ini pengikutmu tinggal 4.000,8 biasanya di mana Lagi yang pada selama kerja ini- mereka, Bang. Lagi pada kerja mereka. Tidak lari sama Romo. Iya, nggak apa-apa lah. Namanya proses waktu berjalan. Silakan. Yang penting rumah Pulau sudah berdiri kan, Bang. Nanti saya ke sana, boleh nginep ya? Boleh. Siapa bilang tak boleh? Boleh. Silakan. Baca dulu. 2 Sebenarnya, Raja-Raja 18 ayat keempat. Makasih, Awal-awalnya Bang Pulgan. saya Makasih, Bang dulu Pulgan. di TV, saya suka sekali
karena masuk di dalam Kristen pengajarannya, lari saya. Iya, karena saya bahas kesenangan, saya bahas kesenangan kalian sembah berdoa kepada patung, jadi Anda tidak suka. Ya baca, nggak apa-apa. Baca 2 Raja-Raja 18 ayat 4, silakan. 18 ayat 4 ya. 2 Raja-Raja 18 Raja-Raja 18 ayat ke-18 ayat 4. Dia menyingkirkan tempat-tempat pemujaan, meremukkan tugu-tugu dan menebang tiang-tiang berhala, serta menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel masih membakar dupa bagi ular, disebut Nehustan itu. Akhirnya apa? Orang Israel menjadi jatuh dalam dosa. Karena apa? Karena mereka akhirnya berdoa kepada ular tembaga yang dibikin Musa itu. Nah, inilah dosa kalian. Kalian tafsir kalian terjun bebas dari Monas dengan mengatakan, buatlah patung-patung santo-santo, buatlah patung Maria, lalu bakarlah dupa dan berdoalah kepada mereka. Itulah kesesatan kalian yang paling nyata. Beda itu Bang, beda. Karena mereka itu fokusnya pada buatan itu yang disuruh Allah pada sebelumnya. Mengapa Anda begitu bebal, Bang? Coba kita kasih contoh. Apakah kalian membakar dupa kepada patung Maria? Baik, saya akan tunjukkan bahwa kalian membakar dupa kepada patung Maria. Saya tunjukkan ya, Bang ya. Yang luar biasa. Yang luar biasa. Demikian juga kami di balik buatan manusia itu ya ada cinta ya. Baik. Saya kasih lihat Bang, apakah kalian membakar dupa kepada patung Maria? Coba perhatikan ini Bang ya. Perhatikan ini Bang. Tolong disimak. Simak Bang ya. Lihat, apakah kalian membakar dupa kepada patung Maria dan menyembahnya? Lihat Bang ya. Ini menyembah patungnya. Nah, lihat tuh. Kalian bakar dupa, betul? Nah, iya, seperti yang kalian lakukan, seperti yang orang Israel lakukan, membakar dupa di hadapan patung tembaga yang dibuat Musa itu. Jadi bertobatlah kalian Bang ya. Itu menguduskan bro, itu menguduskan, bukan seperti yang ya sudahlah. Intinya seperti yang saya katakan Bang, jikalau saudaramu berbuat salah, engkau menegurnya, tetapi ia tetap tidak mau engkau tegur, maka ia akan mati dalam dosanya. Tetapi engkau lepas daripada tuntutan atas darahnya. Seperti itu ya Bang ya. Jadi pesan terakhir, kembali ke rumah asalmu yang asli. Itu aja. Titik. Rumah asli yang mana? Menyembah patung Maria? Kembali ke rumah yang asli, jangan ikuti lucu. Justru Anda yang saya katakan, kembalilah kau kembali kepada pengajaran asli, yaitu pengajaran Tuhan Yesus, bukan kembali kepada tradisi orang Roma yang suka nyembah patung. Ya sudah, kau di sana. Dia tidak mau bertobat juga. Ayo silakan. Teman-teman sekalian, saya sudah kasih tahu kepada teman-teman tadi ya. Begini, ketika agama Kristen masuk ke Eropa, ke Roma, itu orang-orang Eropa itu memang kerjanya itu nyembah berhala. Mereka nyembah Dewi Artemis, mereka nyembah Zeus, mereka nyembah itu. Sekarang patung-patungnya itu diganti dengan patung-patung yang dari agama Kristen, itu tetap nggak boleh. Jangan, mau bikin kau patung Yesus, mau bikin kau patung siapapun, nggak boleh dibikin untuk disembah dan berdoa kepadanya, nggak boleh. Ya, teman-teman saya kasih tahu ya, ini pergumulan saya. Ya, saya itu bertanya-tanya di dalam hati saya, ya Tuhan, apakah yang harus saya lakukan? Apakah saya harus diam saja terhadap orang-orang yang berdoa kepada patung, terhadap orang-orang yang tidak pernah membaca Alkitab, terhadap orang-orang yang percaya kepada Injil lain yang asalnya bukan dari dalam Alkitab, yang asalnya bukan dari pengajaran Tuhan Yesus, yang asalnya bukan dari pengajaran murid-murid para rasul. Apakah kita harus diam saja teman-teman? Ya,
Karena seperti ini dicekokin terus. Pokoknya kita nggak nyembah patung. Enggak. Ya, seperti itu. Coba Anda lihat gambar yang ini. Kalau dia ditanya, lu nyembah patung nggak? Ya enggak, itu cuman anu aja. Itu cuman menghormati aja. Kalian tahu siapa yang sering pakai baju aku bukan teloli? Siapa? Coba ada? Ditulisin di bajunya, aku bukan telolis loh. Kenapa dia berkata begitu? Karena semua menunjuk kau telolis kau. Seorang penyembah patung pun dia akan mati-matian berkata, aku tidak menyembah patung loh. Karena seluruh jari menunjuk kau penyembah patung. Nah. Seperti itu ya. Ayo. Silakan kita kasih naik yang berikutnya.